Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di seluruh dunia diarahkan untuk melaksanakan sholat menghadap kiblat yang merupakan arah menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Ka'bah memegang peran penting dalam agama Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 97, di mana Allah berfirman, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram. Ya, Qalaid, Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwasanya sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Ka'bah juga memiliki sejarah dan kaya. Menurut penjelasan dalam buku Al-Bait, Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman, karya Habrili El-Rashid, Ka'bah adalah lokasi sholat pertama di muka bumi yang diperuntukkan bagi manusia. Sebelumnya, ada Baitul Maqmur yang dipercayai sebagai tempat ibadah para malaikat. Ka'bah kemudian dibangun di bumi sebagai tempat yang dihormati dan menjadi pusat spiritual bagi umat Islam. Ka'bah oleh karena itu tak hanya menjadi arah dalam sholat, tetapi juga menjadi lambang persatuan dan identitas bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menghadap Ka'bah, memperkuat ikatan spiritual mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas Islam global. Ka'bah adalah masjid pertama yang dibangun sebagai tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Ka'bah sangat istimewa dalam Islam karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya masjid yang menjadi kiblat atau arah bagi umat Islam dalam melaksanakan sholat. Sebelum perintah untuk menghadap kiblat, umat Islam awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina saat menunaikan sholat. Perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah terjadi pada tahun kedua Hijriah atau pada tahun 623 Masehi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk mengubah arah kiblat ke arah Ka'bah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu pakai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Perubahan kiblat ini tidak hanya memengaruhi arah fisik dalam sholat, tetapi juga memperkuat identitas dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah yang berada di tengah Masjidil Haram di Mekah menjadi pusat spiritual dan simbol persatuan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam dari berbagai belahan bumi menghadap Ka'bah, memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempererat rasa kebersamaan dalam komunitas Islam global. Ka'bah juga merupakan situs suci yang memiliki sejarah panjang dan penuh makna. Menurut tradisi Islam, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya, Nabi Ismail alaihissalam, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tempat itu menjadi pusat spiritual bagi umat manusia. Dengan demikian, Ka'bah bukan hanya sekedar arah dalam sholat, tetapi juga simbol dari sejarah, kesucian, dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Setiap muslim yang menghadap ke Ka'bah dalam sholatnya tidak hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menegaskan kembali ikatan mereka dengan sejarah dan tradisi yang telah diwariskan oleh para nabi. Bagian dalam Ka'bah. Ka'bah yang berada di Masjidil Haram tidak pernah sepi dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Setiap harinya, jutaan muslimin bersujud di depan Ka'bah, namun hanya sebagian kecil yang mengetahui isi bagian dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah memiliki keutamaan sendiri. Rasulullah SAW semasa hidupnya juga pernah mendirikan sholat di dalam Ka'bah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia pernah berkata, Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Bilal, Usamah dan Utsman bin Tolhah. Apa yang Rasulullah lakukan di dalam Ka'bah? Tanya Ibnu Umar kepada Bilal. Bilal menjawab, beliau menempati posisi dengan satu tiang berada di kiri beliau, satu tiang di sebelah kanan beliau,
dan 3 tiang di belakangnya. Lalu beliau sholat. Ketika itu Baitullah memiliki 6 tiang penyangga atap. Hadis riwayat Muslim. Tidak semua pengunjung Ka'bah bisa mendirikan sholat di dalam Ka'bah ataupun memasukinya untuk melaksanakan ibadah lain. Alasannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan dan berkesempatan masuk dan melihat bagian isi Ka'bah. Melansir laman The Islamic Information, berikut beberapa bagian dan isi Ka'bah. Yang pertama, kunci Ka'bah. Pada peristiwa Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menitipkan kunci Ka'bah pada Utsman bin Abi Thalhah yang merupakan keturunan dari keluarga Saibi yang juga menjaga kunci tersebut sebelum masuknya Islam ke dunia. Ketika menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah, Nabi Muhammad berucap, "Ini kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini wahai Utsman beserta keturunanmu. Selama-lamanya, sepanjang masa, tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali zalim atau penganiayaan." Kemudian, ketika menjelang Utsman wafat, ia mewariskan kunci Ka'bah pada saudaranya, yaitu Syaibah. Begitulah seterusnya, hingga saat ini kunci Ka'bah diwariskan secara turun-temurun pada anak cucu keturunan Bani Syaibah. Yang kedua, kotak marmer di dalam Ka'bah. Tidak hanya barang di dalam Ka'bah, salah satu barang yang ada di dalamnya adalah kotak marmer yang terkenal yang terletak di sebelah kanan pintu Ka'bah. Kotak tersebut digunakan untuk menyimpan minyak dan wewangian yang digunakan untuk membasuh dan membersihkan bagian dalam Ka'bah. 3. Pintu di dalam Ka'bah. Ka'bah kerap dijelaskan memiliki banyak pintu. Selain yang bisa dilihat jamaah karena berada di dinding luar Baitullah, salah satunya adalah pintu kecil di dalam Ka'bah yang dilapisi emas dan perak. Pintu ini terbuat dari kayu pilihan dengan lapisan emas dan perak bertuliskan ayat-ayat Allah. Pintu ini sebetulnya bukan jalan utama menuju lantai 2 Ka'bah. Yang keempat, tempat sholat Nabi Muhammad. Di dalam Ka'bah terdapat area yang dahulu digunakan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat mendirikannya sholat. Yang kelima, Al-Multazam. Al-Multazam adalah sebutan untuk daerah yang berada di tengah-tengah antara sisi kiri pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Al-Multazam adalah tempat terkabulnya doa. Yang keenam, hiasan di dalam Ka'bah. Dekorasi ini berasal dari pemberian raja, sultan, dan para penguasa di zaman sebelumnya. Hadiah ini menjadi artefak dan tempat meletakkan wewangian dalam Ka'bah. Hiasan ini tampak menggantung di pilar-pilar Ka'bah. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama terkait sejarah pembangunan Ka'bah. Menurut catatan Dr. Huri bin Yasin bin Husain dalam Al-Masjid wa Risalatuhu fi Al-Islam, terjadi silang pendapat tentang siapa yang pertama kali mendirikan Ka'bah. Ada yang berpendapat para malaikat sebelum Nabi Adam diciptakan sudah lebih dulu membangun Baitullah. Ketika kita memperdalam makna sholat, kita mendapati bahwa dalam setiap gerakan, dalam setiap sikap, ada suatu keharmonisan yang mendalam dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Salah satu petunjuk yang paling jelas adalah menghadap Ka'bah, pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun, lebih dari sekedar kewajiban situs, ini mencerminkan suatu prinsip yang luas, bahwa dalam segala hal yang baik kita arahkan untuk menemukan fokus dan orientasi yang jelas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dengan kejelasan yang mempesona. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Pesan ini bukan hanya tentang arah fisik yang kita hadapi saat sholat, tetapi juga tentang prinsip lebih dalam tentang kesetiaan, konsistensi, dan kesatuan dalam ibadah kita. Saat kita memahami dan mengamalkan arahan ini, kita merasakan suatu hubungan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan umat Islam di seluruh dunia. Dalam satu gerakan, kita tidak hanya mengikuti tata cara ritual, tetapi juga mengikuti jejak-jejak spiritual yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghadap Ka'bah, kita tidak hanya mengikuti tradisi yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga menunjukkan kesatuan dan solidaritas dalam ibadah kita. Tidak hanya itu,
Prinsip menghadap kiblat juga menyoroti kebenaran agama yang telah diakui oleh umat Islam, serta pengakuan dari penganut agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil juga mengetahui kebenaran dari menghadap Masjidil Haram. Ini adalah suatu pengakuan akan kesucian dan kebenaran Islam yang tidak bisa diabaikan. Ketika kita menghadap kiblat, baik itu saat sholat atau dalam segala aktivitas kebaikan, kita tidak hanya mengikuti tradisi atau aturan, tetapi juga menyatakan kesetiaan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghadap Ka'bah, kita mengakui dan merayakan kesatuan umat Islam, serta mengikuti jejak-jejak spiritual yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipahami oleh umat Islam secara luas. Ada sumber sejarah yang mendalam dan ilmiah yang mengungkapkan asal-usul Ka'bah dengan cara yang memikat. Konon, Ka'bah telah hadir sejak zaman Nabi Adam, bahkan disebut sebagai bangunan pertama di muka bumi. Dan bukan hanya sebagai rumah ibadah pertama, tetapi juga bangunan pertama yang didirikan oleh umat manusia. Menggambarkan monumentalitasnya Ka'bah yang juga dikenal sebagai Baitullah telah berdiri teguh di muka bumi ini selama berabad-abad, menantang usia dan zaman dengan kehadiran yang megah. Seorang profesor dan doktor bernama Mutawalli dalam karyanya yang monumental menyampaikan bahwa Ka'bah bukanlah hasil dari upaya pembangunan oleh Nabi Ibrahim semata, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakar, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Quran Surat Al-Imran ayat 96. Firman Allah ini memperjelas bahwa Ka'bah telah menjadi pusat ibadah dan petunjuk bagi umat manusia sejak awal keberadaannya. Dengan demikian, Ka'bah bukanlah sekedar struktur fisik yang mengesankan, tetapi juga simbol dari keberadaan manusia dan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Sejak zaman Nabi Adam, Ka'bah telah menjadi pusat spiritualitas dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik para pencari kebenaran dari seluruh penjuru dunia untuk berkumpul di sana dalam pengabdian dan penghormatan. Keberadaannya yang sangat lama menunjukkan bahwa Ka'bah bukanlah sekedar bangunan biasa, tetapi merupakan penanda waktu dan keabadian dalam perjalanan spiritual manusia. Dalam setiap sudut dan sisi Ka'bah, kita menemukan jejak-jejak sejarah yang menyentuh hati dan jiwa umat Islam di seluruh dunia. Setiap langkah yang diambil di sekitarnya, setiap doa yang diucapkan di dekatnya, menghubungkan kita dengan warisan yang luar biasa dari generasi yang telah lalu. Ka'bah bukanlah hanya lambang agama, tetapi juga simbol persatuan, kekuatan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi dan tak terbatas. Menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi, dalam pemikirannya yang mendalam, kita dihadapkan pada suatu realitas yang menarik perhatian, bahwa sesuatu yang Allah nyatakan dibangun untuk manusia tentu tidaklah dibangun oleh manusia itu sendiri. Konsekuensinya, Ka'bah yang secara eksplisit disebutkan sebagai dibangun untuk manusia dalam surat Al-Imran ayat 96 menimbulkan pertanyaan yang menarik, siapakah yang sebenarnya membangunnya? Ayat suci ini menunjukkan bahwa Ka'bah bukanlah hasil karya manusia. Bahkan sebelum kehadiran manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ini terungkap dalam Al-Quran di mana surat ketiga Al-Imran ayat 96-97 menegaskan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah, namun bukanlah manusia yang membangunnya. Seiring dengan itu, dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tukang emas telah ada sebelumnya, merujuk pada pembangunan rumah pertama untuk manusia. Sebagai seorang muslim, kita telah diajarkan bahwa Ka'bah dibangun dalam konteks sejarah oleh dua nabi besar, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, pandangan sejarah yang lebih dalam mengungkapkan bahwa pembangunan Ka'bah sebenarnya dapat ditelusuri jauh ke belakang hingga ke masa Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di muka bumi. Dengan demikian, Ka'bah bukanlah hanya bangunan fisik yang megah, tetapi juga titik pusat dari kehadiran spiritual manusia di bumi. Sejarah panjangnya mengisyaratkan akan keabadian dan kekuatan yang mengesankan, serta hubungan yang mendalam antara manusia dan penciptanya. Ka'bah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol dari keteguhan, kebenaran,
dan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup sepanjang sejarah manusia. Sehingga ketika kita berdiri di hadapannya, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengalami suatu kehadiran yang melampaui batas-batas waktu dan ruang. Dalam riwayat yang tercatat dalam Al-Quran, Ka'bah disebutkan ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail alaihissalam. Namun, seringkali terjadi kekeliruan dalam memahami peran Nabi Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah. Sebagian orang menganggap bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Namun hal ini adalah suatu anggapan yang keliru. Sebenarnya, peran Nabi Ibrahim dalam konteks ini adalah meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sudah ada sebelum kedatangan manusia pertama di muka bumi. Ayat dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 127, menggambarkan momen ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah. Sementara Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ayat ini memberikan gambaran bahwa Ka'bah telah hadir sebelum Nabi Ibrahim. Namun beliau bersama putranya melakukan tugas memperbaiki dan meninggikan pondasinya. Dalam bukunya tentang haji dan umroh, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Ka'bah telah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Namun, kemungkinan saat itu Ka'bah telah mengalami kerusakan atau bahkan runtuh, sehingga Nabi Ibrahim dan Ismail ditugaskan untuk memperbaiki dan meninggikan kembali bangunan tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang telah lebih dalam tentang peran Nabi Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah menggambarkan bahwa beliau bukanlah yang pertama kali membangun Ka'bah, melainkan memperbaiki dan meninggikan kembali bangunan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa Ka'bah bukanlah hasil dari usaha manusia semata, tetapi merupakan bagian dari rencana ilahi yang melampaui batas waktu dan pemahaman manusia. Keberadaannya yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam menegaskan bahwa Ka'bah adalah titik pusat spiritualisme yang abadi, menghubungkan generasi-generasi manusia dalam ibadah dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sejarawan telah mengemukakan pandangan menarik mengenai lokasi tempat berdirinya Ka'bah saat ini. Mereka menyebutkan bahwa lokasi tersebut dulunya adalah sebuah tanah yang tinggi yang berwarna merah, di mana kaum Amalik pernah melakukan ibadah. Sejarah mencatat bahwa tempat ini telah dihancurkan sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Hijaz. Namun, dengan kedatangan beliau, tempat ini disucikan, mengubahnya menjadi tempat yang kudus. Sejarawan masa lalu, seperti yang diulas oleh Ali Husni Al-Kar dalam bukunya tentang sejarah Ka'bah, menyebut Hijaz sebagai Al-Bilad Al-Muqaddasah atau negeri yang suci. Ada pula pandangan yang lebih spekulatif dari sejarawan masa lalu, yang dikutip dalam buku-buku sejarah Ka'bah, menyatakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat sebelum penciptaan bumi. Mereka mengemukakan bahwa Ka'bah telah berdiri selama 2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Pandangan ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya mengapa Allah hendak menjadikan khalifah yang akan menimbulkan kerusakan, sementara mereka senantiasa bertasbih dan memujinya. Namun Allah menyatakan bahwa Dia mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dalam keragaman pandangan ini, kita melihat bahwa Ka'bah tidak hanya memiliki dimensi fisik sebagai sebuah bangunan, tetapi juga dimensi spiritual yang mendalam. Lokasinya yang kini dianggap kudus telah menjadi fokus perhatian dan pengabdian umat manusia sepanjang sejarah. Dengan menggali lebih dalam sejarah dan pandangan beragam ini, kita dapat mengapresiasi kompleksitas dan keagungan dari pusat spiritual ini, yang terus menjadi sumber inspirasi dan pengabdian bagi umat manusia di seluruh dunia. Menurut sebuah riwayat yang memikat, terungkap bahwa malaikat pernah merasa bersalah karena mereka bertanya tentang keputusan Allah untuk menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka merasa seolah telah menimbulkan kemurkaan Allah dengan pertanyaan mereka. Namun, ketika mereka merasa menyesal dan ketakutan, mereka memohon ampunan kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Dalam tindakan penuh penyesalan ini, para malaikat melakukan tawaf mengelilingi Arsy sebanyak 7 kali, seperti telurnya jamaah yang mengelilingi Ka'bah saat ini.
sambil berseru penuh kepengabdian, "Labbaik ya Allah, kami datang menyambut panggilan-Mu, kami datang memohon ampunan-Mu, kami memohon ampunan dan bertaubat kepadamu." Melihat kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam dari para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan menciptakan sebuah rumah di bawah arsy-Nya yang disebut sebagai Baitul Makmur. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Tawaflah kamu di sekitar rumah ini dan tinggalkanlah arsy." Sebagai tanggapan atas perintahnya, para malaikat pun melakukan tawaf di sekitar Baitul Makmur. Tidak berhenti di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Makmur. Perintah ini menegaskan bahwa kehendak Allah akan terlaksana dan bahwa kebaikan dan ketakwaan selalu dihadiahi dengan rahmat-Nya. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana kerendahan hati dan penyesalan yang tulus dapat mengundang rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf para malaikat di sekitar Baitul Makmur dan pembangunan-bangunan serupa oleh malaikat di bumi adalah manifestasi dari pengabdian yang mengalir dari rasa hormat dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengingatkan kita akan kebesaran dan kemurahannya yang selalu siap untuk menyambut mereka yang kembali kepadanya dengan tulus dan rendah hati. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut, mirip dengan aksi para malaikat di Baitul Makmur. Sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Al-Walid Al-Asur dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suatu ketika Allah mengutus para malaikatnya dengan perintah, "Dirikanlah untukku sebuah bangunan yang bentuknya menyerupai Baitul Makmur dan memiliki nilai seperti dia." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua malaikat yang ada di bumi untuk tawaf di rumah tersebut. Bagaimana penduduk langit juga melakukan tawaf di Baitul Makmur. Abu Al-Walid menambahkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang pertama yang membangun Ka'bah saat diturunkan ke bumi. Nabi Adam alaihissalam merasakan kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam. Puncak kesedihan beliau adalah karena beliau diterlantarkan di bumi dan tidak lagi dapat melakukan ibadah spiritual seperti mengikuti langkah ibadah bersama para malaikat yang mengelilingi arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kesedihan Nabi Adam alaihissalam dengan memberinya izin untuk membangun Ka'bah di bumi sebagai perwakilan dari arsy yang selalu dirindukannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah. Ia mengutip jalur Ibnu Hay'ah secara marfu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Adam dan Hawa sambil menunjukkan lokasi. Maka Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada keduanya. Dan isi dari wahyu tersebut adalah, "Dirikanlah untukku sebuah bangunan segitiga." Nabi Adam alaihissalam dan Hawa kemudian mengikuti perintah tersebut sangat tekun. Nabi Adam mulai menggali tanah, sedangkan Hawa membantu memindahkan tanah galian tersebut. Mereka bekerja bersama-sama dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Nabi Adam terus menggali tanah hingga akhirnya air mulai mengalir dari dalam tanah dan terdengar seruan dari bawah, "Cukup wahai Adam." Setelah bangunan Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf di sekitar bangunan tersebut. Allah berfirman kepada mereka, "Engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah bangunan yang pertama." Dengan penuh kepatuhan, Nabi Adam dan Hawa melaksanakan perintah tersebut, memperkuat ikatan spiritual mereka dengan Sang Pencipta. Namun, seiring berjalannya waktu, pada masa banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini runtuh hingga tersisa hanya pondasinya. Tetapi ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam tiba, beliau membangun kembali pondasi Ka'bah dan meninggikannya. Memperbarui ciri khasnya adalah sebagai rumah suci yang dituju oleh umat manusia dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah. Dalam riwayat hadis tentang pembangunan Ka'bah, terdapat variasi cerita yang menggambarkan proses tersebut. Salah satu riwayat yang dikenal hanya diriwayatkan lewat satu jalur, yaitu Ibnu Hay'ah, yang diperdebatkan keabsahannya karena masuk dalam kategori perawi yang lemah. Namun dalam kitabnya Al-Ma'arif, Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Syah bin Adam. Menurut Ibnu Qutaibah, Syah bin Adam adalah putra Adam yang paling mulia.
paling utama, dan paling dicintai oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia dianggap sebagai penerus dan pengganti bapaknya dalam peran spiritual. Dari garis keturunannya, seluruh manusia berasal Syekh bin Adam membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam setelah turun dari surga. Kisah pembangunan Ka'bah oleh Syekh bin Adam ini menggambarkan hubungan yang erat antara manusia dan tempat suci tersebut, serta pentingnya pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga mengilustrasikan bagaimana pembangunan Ka'bah menjadi bukti cinta dan ketundukan manusia kepada Allah, serta kesinambungan perjalanan spiritual manusia sejak awal penciptaan. Awalnya, kota Mekah adalah hanyalah sebuah hamparan kosong yang luas, di mana pasir-pasir panas bergumul di bawah sinar matahari yang terik. Di tengah kesunyian gersang itu, satu-satunya sumber kehidupan adalah air Zam-Zam yang mengalir. Namun, berkat air tersebutlah wilayah yang tandus itu berubah menjadi tempat di mana sebuah komunitas kecil mulai tumbuh, menandai awal dari peradaban baru di dunia Islam. Kemudian, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan serunya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebagai wakil Allah, dia memanggil umat manusia untuk melakukan perjalanan spiritual yang penuh makna. Dalam sebuah panggilan yang penuh hikmah, Nabi Ibrahim menaiki bukit yang tertinggi di sekitar Mekah yang dikenal dengan nama Jabal Abu Qubais. Dari puncaknya yang menjulang, beliau berseru kepada manusia, "Mengerjakanlah ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh." Seruan ini yang tercatat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 27 menjadi panggilan yang menyentuh hati bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya perjalanan spiritual dan pengabdian kepada Allah, serta komitmen untuk mengikuti jejak para nabi yang mendahului. Dalam panggilan ini terkandung harapan akan kebersamaan dalam ibadah dan kesempatan untuk memperkuat tali persaudaraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Namun, dalam akhirnya, hanya Allah lah yang mengetahui dengan pasti kebenaran dan kebenaran yang hakiki. Melalui panggilan ini kita diingatkan akan kebijaksanaan Allah yang maha mengetahui, dan bahwa hanya Dia yang benar-benar mengetahui kebenaran yang sejati dalam segala hal. Allah adalah yang paling mengetahui dan maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.